dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik Asumetiko. Saya berasal dari Aceh, Kota Langsa. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 3 Langsa dan duduk di bangku kelas 2 SMA. Pada hari ini, topik yang akan saya bahas adalah mengenai proses siklus duniawi. Siklus kehidupan selalu mengalami perubahan dalam prosesnya. Dalam prosesnya, kita mengalami atau melihat dengan sendirinya siklus itu memainkan perannya dalam kondisi kehidupan kita. Siklus tersebut membuat panca indera bereaksi sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami, baik bahagia maupun penderitaan yang seolah dengan mudahnya berubah tanpa kenal waktu. Kondisi dunia tersebut kadang-kadang semuanya berjalan dengan baik dan kadang-kadang semuanya berjalan dengan buruk. Tetapi sekali lagi, tanggapannya tidak ada yang istimewa. Suatu hari akan berjalan dengan sangat baik, dan hari berikutnya akan penuh dengan rintangan. Ini normal. Di pagi hari, energi kita bisa saja tinggi, dan di sore hari menjadi sangat rendah. Terkadang kita sehat, dan terkadang kita sakit. Tidak ada yang spesial. Kondisi-kondisi tersebut telah Buddha kemukakan dalam Anuttara Nikaya kelompok 8, yaitu Lokadama Sutta, bahwa ada 8 kondisi duniawi yang berputar di sekeliling dunia, dan dunia berputar di sekeliling 8 kondisi duniawi ini. Apakah 8 ini? Yaitu yang pertama, untung dan rugi. Yang kedua, kehilangan reputasi dan kemasyhuran. Yang ketiga, celaan dan pujian. Yang keempat, kenikmatan dan kesakitan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu keuntungan dan kerugian. Kadang kita untung, kadang kita rugi. Secara finansial, terkadang kita menghasilkan uang, dan terkadang kita juga kehilangan uang. Kadang-kadang kita membeli sesuatu, dan itu sangat bagus. Itu merupakan keuntungan. Tetapi kadang-kadang rusak dengan cepat. Itu merupakan kerugian. Sekali lagi, tidak ada yang istimewa dari semua ini. Ini seperti bermain kartu. Terkadang kami akan menang, dan terkadang kami akan kalah. Terus, tidak ada yang spesial. Sebenarnya kita tidak perlu mengingatkan diri kita sendiri untuk tidak menjadi seperti anak kecil yang menangis ketika kalah sambil berteriak, "Saya ingin menang." Mengapa Anda harus selalu menang? Ini seperti harapan bahwa semua orang akan menyukai saya. Dalam Nikaya telah kita ketahui bahwa tidak semua orang menyukai Buddha. Jadi, apa yang kita harapkan untuk diri kita sendiri? Apakah semua orang akan menyukai kita? Tentu saja tidak. Tidak semua orang akan menekan tombol suka di halaman Facebook kita. Beberapa orang tidak menyukai kita. Hal tersebut sangat normal. Menarik untuk melihat diri kita sendiri dan melihat bagaimana kita menanggapi keuntungan dan juga kerugian itu. Contohnya, jika suatu hari ada peningkatan pendapatan, maka itu sangat bagus. Tetapi jika tidak mencapai angka tertentu atau seharusnya, maka itu menjadi tidak baik. Jadi itu adalah untung dan rugi. Lalu kita bahas yang kedua, pujian dan kritik. Siklus dunia yang menyangkut pujian dan kritik. Beberapa orang memuji kita, dan yang lain mengkritik kita. Bagaimana kita menangani ini? Tidak semua orang memuji Sang Buddha. Beberapa orang, terutama sepupunya, sangat kritis. Jadi mengapa kita harus mengharapkan semua orang untuk memuji kita? Contohnya, seorang pemilik salah satu website terkenal mendapat banyak sekali email tentang situs websitenya. Dan sementara mayoritas mengatakan betapa bermanfaatnya situs website tersebut bagi mereka. Tetapi walaupun begitu, tentu saja terkadang terdapat kritik di dalamnya. Kita pasti akan lebih mudah untuk menghadapi pujian. Kritik bisa jauh lebih mengganggu pikiran kita. Dengan pujian, kita tidak seharusnya berpikir secara ekstrim, bahwa kita begitu hebat, atau sebaliknya,
seperti saya tidak pantas mendapatkannya. Tapi jauh lebih mudah untuk melanjutkan pujian. Mengapa kritik jauh lebih sulit? Karena kita menghargai diri kita sendiri. Dengan pelatihan sikap, kita melihat mereka. Jadi kita akan memikirkan tentang apa yang dilakukan dan apa yang mungkin menyebabkan mereka mengirimkan kritik. Pada saat dipuji, dapatkah kita menyadari reaksi kita? Kita mungkin menemukan bahwa kita menyingkirkan pujian secara otomatis karena ketidaknyamanan, atau bahwa kita terlalu banyak menerimanya dan mendapati diri kita tergantung pada menerima lebih banyak. Jadi pada saat disalahkan, dapatkah kita menerima reaksi kita? Kita mungkin menemukan bahwa reaksi kita termasuk mencoba untuk membenarkan tindakan diri kita sendiri. Kita mungkin menemukan bahwa reaksi kita termasuk mencoba membenarkan tindakan kita sendiri, menyalahkan diri sendiri, ataupun menyalahkan orang yang menyalahkan kita. Kita mungkin langsung mengira bahwa orang itu benar, tetapi kita juga bisa mengira bahwa orang itu salah. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu kemasyhuran dan kehilangan reputasi. Siklus tentang kehilangan reputasi dan kemasyhuran ini seperti sebelumnya, semuanya selalu naik dan turun. Tentu saja, hal ini saling tumpang tindih dan prinsip tidak ada yang istimewa berlaku untuk masing-masing dari 8 kondisi dunia. Tidak ada yang istimewa tentang mendengar terkenal atau tidak terkenal. Itulah yang terjadi pada semua orang dalam hidup mereka. Sekarang, beberapa orang keberatan dengan jenis pelatihan ini, menyatakan bahwa mereka suka berada di roller coaster emosional. Karena Anda tidak mengalami pasang surut, maka Anda tidak benar-benar hidup. Tetapi, kita perlu memeriksa, apakah kita perlu dilihat oleh orang lain ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita layak? Apa reaksi kita karena salah menilai? Apa hubungannya kita dengan status? Menyadari hubungan kita dengan ketenaran dan reputasi buruk, memungkinkan kita untuk bebas dari ketergantungan pada pendapat orang lain. Untuk mempelajari bagaimana menjadi lebih seimbang dengan kondisi ini, kita harus mampu melihat ketidaktepatan mereka. Melalui perhatian kita menjadi lebih sadar akan ketidakkekalan keduanya. Semakin seimbang kita dalam hubungannya dengan ini, semakin kita membebaskan diri dari keharusan dilihat oleh orang lain dengan cara tertentu. Ketika tidak lagi terpengaruh oleh perubahan pasang surut ketenaran ataupun reputasi buruk, kita menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada bagaimana orang lain melihat kita. Lalu kita bahas yang keempat, yaitu penderitaan dan kesenangan. Apa hasil dari mengejar kesenangan dan menyingkirkan rasa sakit? Bisakah kita menjadi lebih sadar akan penderitaan yang melekat dalam mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit? Apakah penderitaan ini melekat dalam dhamma duniawi ini? Atau mungkinkah mengalami kesenangan sepenuhnya tanpa melekat padanya dan berusaha membuatnya bertahan lama? Pada saat mengalami sesuatu yang menyakitkan, dapatkah kita membuka diri terhadap rasa sakit itu tanpa berusaha untuk menyingkirkannya? Untuk mengalami pembebasan dalam hubungan dengan dhamma duniawi ini, kita perlu memahami sifat mereka yang berubah. Memahami bahwa kenikmatan dan rasa sakit muncul dan juga lenyap. Dan melihat bahwa kedua dhamma seringkali di luar kendali kita. Kita belajar untuk tidak melekat pada keduanya, dan tanpa kemelekatan, maka ada kebebasan. Kita terbuka untuk kesenangan dan rasa sakit, namun tidak diliputi oleh keinginan atau keengganan. Jadi kesimpulannya, jika kita dapat mengingat lebih dan lebih untuk membawa perhatian pada dhamma duniawi ini, saat mereka muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mulai melihat kekosongan esensial dan ketidakkekalan kondisi. Dalam latihan meditasi, kita mungkin tidak menyukai apa yang muncul. Namun kemauan untuk bertahan dengan apa yang terjadi, itulah yang membawa pembebasan. Semakin kita kurang terikat pada kenyamanan, semakin nyaman kita di dalam diri kita sendiri dan di dalam dunia ini. Memupuk keseimbangan batin tidak berarti kita harus menjadi peserta pasif dalam hidup. Jika panas, kita bisa membuka jendela. Tetapi pada saat-saat ketika kita tidak dapat mengubah ataupun mengendalikan pengalaman kita,
dapatkah kita menemukan perlindungan lain? Perlindungan batin ini adalah kapasitas untuk menjadi seimbang. Sekian ceramah dari saya akhiri. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.